hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Berjalan dan mulia Dia korbankan bagiku, karena cintanya bagi hidupku. Kemuliaan hanya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Kemuliaan hanya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang Terima kasih Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu Yesus.
Halo teman-teman iGen. Hari ini saya menggantikan Pastor Yogi karena kita tahu Semarang lagi dilanda oleh banjir di beberapa daerah, dan hari ini kita masih bersyukur bisa bertemu secara online walaupun di rumah masing-masing. Mungkin beberapa juga masih struggle dengan kondisi rumah yang mungkin belum terlalu nyaman. Aku bersyukur apapun kondisi kita bisa juga yang namanya selalu memberikan makan dalam roh kita. Karena saat roh kita lemah, iman kita juga semakin lemah dan tubuh kita juga semakin lemah. Sehingga cara pandang kita dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari, kita akan juga semakin menjadi lemah. Sore hari ini aku mau share ke teman-teman sebuah firman Tuhan secara singkat saja. Saya berikan tema Start Now. Kita mau belajar bareng-bareng bagaimana kita memulai segala sesuatu. Kita selalu memiliki mimpi, memiliki cita-cita, memiliki kehidupan yang baik-baik saja, yang ideal, yang mungkin penuh dengan segala macam fasilitas yang kita butuhkan. Tetapi kita juga diberikan cara sama Tuhan menjalani hidup dengan cara-cara yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi tugas kita adalah merawat atau memelihara. Sama halnya saat kita setiap hari mandi, kita membutuhkan skincare, kita membutuhkan sabun mandi yang kita gunakan setiap hari. Itu membantu kita untuk terus memperbaiki diri kita, atau minimal memaintain kehidupan kita. Saat kita mandi, selalu kita menggunakan produk-produk skincare yang mungkin kita butuhkan setiap hari. Kalau saya di sini selalu membutuhkan sabun cuci muka, lalu juga krim untuk membantu saya juga wajahnya fresh. Mungkin kadang saya juga kurang tidur gitu kan, tapi dengan perawatan produk yang ada membantu saya untuk selalu fresh. Tetapi kenapa beberapa orang mungkin merasa nggak perlu deh yang namanya merawat diri, nggak perlu deh yang namanya skincare, kan kulitku baik-baik saja. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel memberikan sebuah pesan yang sangat dalam pada setiap kita. Bagaimana, di mana waktu kita memulai menggunakan skincare, di mana waktu kita mulai care dengan tubuh kita, di mana waktu kita memperhatikan yang Tuhan berikan pada kehidupan kita, dari situlah kita dapat melihat hasilnya jauh lebih baik juga. Misalnya gini, kita baru mulai menggunakan skincare saat kita usia 40 tahun atau 50 tahun. Tanda-tanda penuaan sudah mulai terlihat, mata kita mulai turun, lalu mungkin banyak sekali flek yang mulai muncul di wajah kita. Itu normal secara alamiah, tetapi saat kita menggunakan skincare sedini mungkin dari masa muda kita mulai yang namanya care dengan tubuh kita merawat dengan baik, itu hasilnya jauh lebih baik juga. Jadi saya mau ajak teman-teman, bagaimana sih kita memaintain kehidupan kita, bagaimana kita memaintain iman kita. Tujuannya adalah kita bisa memulai segala sesuatu jauh lebih awal. Kenapa harus jauh lebih awal? Karena itu akan menentukan hasil dari setiap cara kita memelihara kehidupan kita. Cara yang pertama, bagaimana kita bisa segera memulai merawat diri kita, merawat iman kita, adalah kita mengassessment atau kita memulai untuk mengerti dulu nih, ada kebutuhan apa di diriku. Contoh, kulit kita adalah kulit yang berminyak mungkin. Berarti kita membutuhkan skincare untuk kulit yang berminyak. Jadi kita memahami dulu kebutuhan kita seperti apa. Kita butuh orang lain, kita butuh teman, kita butuh teman velas kita butuh pasangan mate kita untuk melihat diri kita. Oh, kamu ternyata kulitnya baik-baik saja, tapi mungkin cenderung kering. Apa yang harus kita lakukan? Kita memberikan kelembapan di wajah kita. Itu cara yang paling simple. Jadi cara yang pertama, kita harus mengassessment diri kita sendiri lewat orang lain.
orang lainnya jangan yang sembarangan ya, tapi orang lain dapat dipercaya, dapat membangun diri kita teman-teman. Berikutnya cara yang kedua adalah yuk mulai start treatmentnya. Saat kita tahu nih wajah kita ternyata wajah yang berminyak, berarti kita harus memilih produk yang cocok untuk diri kita, cocok untuk wajah kita, kebutuhan kita. Jangan sampai saat wajah kita yang penuh dengan mudah berminyak atau mudah dengan berjerawat, atau istilahnya beberapa orang taunya acne prone gitu ya, teman-teman yang skincare lovers pasti tahu gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memilih produk yang tepat. Yang bisa mengkontrol wajah kita dengan baik agar minyaknya nggak berlebihan, sehingga kita kelihatan lebih fresh. Itulah kita start mulai, kita memilih. Lalu berikutnya yang ketiga, jangan pernah berhenti atau no stop. Jangan pernah berhenti. Kenapa jangan pernah berhenti? Karena saat kita hanya mandi hari ini saja dan besok kita nggak mandi, apa yang tetap kita bau dari tubuh kita? Nggak enak, asam, seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya repetition atau pengulangan rutin setiap hari. Jangan sampai kita berpikir, yang penting kan aku sudah mandi sekali hari ini cukup, nanti malam nggak perlu mandi, atau besok pagi nggak perlu mandi, ya mandinya 2 minggu sekali lah. Nggak bisa teman-teman. Sama dengan iman kita, persis dengan iman kita, sama. Kita butuh maintain secara rutin. Kenapa kita ada velas, kenapa kita ada ibadah Eigen service? Karena kita mau maintain iman kita secara sadar teman-teman. Jangan sampai kita sangat care dengan wajah kita sangat care dengan kondisi kulit tubuh kita, tapi kita nggak maintain iman kita teman-teman. Ingat bahwa apa yang dipercayakan sama Tuhan, baik itu fisikmu, tubuhmu, wajahmu, dan imanmu harus kita terus pelihara. Agar apa? Saat kita menghadapi segala sesuatunya itu, kita siap. Bayangkan kalau kita nih sudah terbiasa menggunakan sunscreen atau sunblock setiap hari. Saat kita terpapar matahari, kita siap. Saat kita memelihara iman kita setiap hari, kita siap menghadapi setiap tantangan hidup. Dan ingat, setiap tantangan hidup itu mendewasakan kita. Kita bisa next level, teman-teman. Lalu, ayat apa sih yang mendukung setiap kita? Kenapa kita kok harus selalu terus semangat dalam membangun iman kita? Kenapa kok kita harus terus maintain, memelihara, tanda kutip, kesuburan iman kita? Ini teman-teman, aku mau baca satu ayat yang sangat memberkati saya. Di 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Dalam persekutuan bersama dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Dari sini kita belajar apa? Berdirilah teguh. Saat kita berdiri sekali, kita nggak mungkin teguh. Kita harus ulang-ulang berkali-kali, sehingga kita bisa dikatakan berdiri dengan teguh. Sama halnya saat kita merawat iman kita, nggak bisa cuma sekali, satu kali 1 bulan. Harus setiap kita lebih intens lagi saat kita mau iman kita semakin baik dan bertumbuh. Karena apa? Aku mau ajak teman-teman, yuk kita mulai terus dengan sadar maintain iman kita. Agar apa? Saat kita mulai dari sekarang, mulai sedini mungkin di usiamu teens, mungkin di usiamu anak-anak, yuk kita mulai dari sekarang. Nggak perlu nanti-nanti atau saat kita sudah punya masalah hidup baru kita dekat sama Tuhan. Kita nggak perlu saat kita punya masa hidup yang berat baru kita dekat sama Tuhan, atau kita punya satu penyakit kita dekat sama Tuhan. No, jangan. Itu adalah waktu yang mungkin kita nggak bisa maksimal iman kita. Aku mau ajak teman-teman sekali lagi, yuk kita start now. Kenapa? Di saat kita mulai dari sekarang, kita bisa melihat garis akhirnya teman-teman. Garis akhirnya bersama dengan Tuhan. Itu aja, aku mau ajak teman-teman buat berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus,
sore hari ini Tuhan kami mau bersatu hati. Terima kasih Tuhan buat segala kondisi dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun kondisi kehidupan kami mau terus berjalan, kami mau terus memulai hal yang baru, rute-rute perjalanan yang baru bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, saat kami mulai sedini mungkin Tuhan, bersama dengan-Mu kami boleh melihat garis akhir yang baik bersama-Mu dan semakin baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar terus kami menerima firman-Mu Tuhan, agar terus firman-Mu terus ada punya rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya berkata amin. See you teman-teman.